Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Husnul Khatimah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Jabatan Epidemiolog Kesehatan, Unit Kerja UPT Puskesmas Bunyu, dengan substansi penugasan melakukan kegiatan surveillance terhadap penyakit menular di wilayah kerja UPT Puskesmas Bunyu sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 51 Kabupaten Bulungan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ialah terkait dengan definisi Smart Governance, manajemen ASN, Smart ASN, kemudian uraian isu yang ada di instansi, analisis isu, serta dampak isu dan gagasan kreatif penyelesaiannya. Smart Governance ialah merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi, di mana hal ini juga didukung dengan adanya manajemen ASN yang merupakan pengelolaan ASN terhadap pengaturan profesi pegawai dan sesuai dengan perubahan zaman agar tersedianya sumber daya yang profesional yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian dapat mewujudkan Smart ASN, di mana bermaksud untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, mampu dan menguasai IT ataupun digitalisasi, serta memiliki daya networking yang tinggi. Oleh sebab itu, terdapat beberapa uraian isu yang ditemukan di instansi. Yang pertama, belum memaksimalkannya penggunaan fingerprint untuk presensi. Kemudian, belum semua staf memahami penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti halnya pelaporan harta kekayaan bagi ASN, di mana hal ini mendapatkan feedback dari Dinas Kesehatan bahwa masih adanya staf yang belum melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah belum tersedianya perangkat keras yang mendukung digitalisasi sistem tata kelola instansi, seperti halnya ketersediaan laptop ataupun PC minimal satu di dalam satu ruangan. Selanjutnya ialah isu instansi terkait dengan tugas dan fungsi epidemiolog kesehatan di Puskesmas Bunyu. Yang pertama ialah belum tercapainya kelengkapan laporan surveillance terpadu penyakit, di mana hal ini belum mencapai target lebih dari 90%, hanya mencapai 83,3%. Kemudian belum tercapainya kelengkapan laporan W2, di mana capaian yang harus dicapai ialah lebih dari 100%, dan capaian hanya mencapai 98%. Selanjutnya ialah belum tercapainya ketepatan pelaporan W2, di mana capaian yang dicapai masih 98%, sedangkan target sebesar lebih dari 100%. Oleh karena itu, dilakukannya teknik tapisan isu untuk melihat isu-isu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai prioritas masalah. Teknik tapisan isu yang digunakan ialah APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan juga layak untuk mendapatkan pembahasan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 isu yang menjadi isu yang memenuhi syarat untuk kita lakukan tindak lanjut ke tahap penentuan prioritas masalah. Selanjutnya, prioritas masalah menggunakan USG ialah Urgency, Seriousness, Growth, di mana hasilnya nanti dirankingkan dan kita dapat melihat bahwa isu belum tercapainya kelengkapan laporan W2 menjadi prioritas masalah yang harus kita selesaikan. Dengan menggunakan fishbone analysis, kita melihat analisis dari segi materialnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena rekam medik pasien masih manual, kemudian format lembaran rekam medik tidak lengkap, kemudian dari aspek ataupun dari segi manusianya belum mendapatkan pelatihan, ketidaktelitian dalam mengisi rekam medik, serta keterlambatan dalam pelaporan kasus baru kepada petugas surveillance. Dan didukung juga oleh sistem yang tidak sistematis.
artinya pelaporannya belum dilakukan secara sistematis, kemudian pencatatan masih manual, serta belum melakukan digitalisasi pelaporan. Oleh karenanya, adapun dampak dari isu belum tercapainya kelengkapan laporan W2 ini, yang pertama ialah data yang dihasilkan tidak lengkap. Kemudian juga tidak bisa memberikan laporan secara real time. Yang ketiga ialah dapat menimbulkan bias terhadap tindak lanjut penanggulangan penyakit. Sebab apabila pelaporan terhadap respons penyakit yang terjadi tidak bisa ataupun tidak memiliki data yang lengkap, maka kemungkinan bias akan lebih besar. Yang selanjutnya adalah apabila terdapat kasus alert atau peringatan dini terjadinya KLB pada penyakit menular, penanganan dan pencegahannya tidak dapat dilakukan sedini mungkin. Sebab dari ketidaklengkapan atau belum lengkapnya laporan W2 tadi dapat menyebabkan keterlambatan pada proses ketepatan pelaporan dari mulai lingkup Dinas Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir ialah data analisis tren penyakit membutuhkan pengolahan lebih lama, dikarenakan proses pendataannya masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengetikan ulang terhadap data pasien dan data kasus untuk dianalisis. Oleh karena itu, adapun gagasan penyelesaian isu terkait dengan belum tercapainya kelengkapan laporan W2 ialah dengan optimalisasi sistem pelaporan surveillance melalui lembar digital surveillance terpadu, di mana sistematikanya diawali dengan pelaporan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi digital pendukung seperti Microsoft Excel ataupun website khusus pelaporan ini. Nah, yang kedua ialah data yang dimasukkan akan melakukan analisis tren kasus penyakit menular yang ada berupa grafik maupun pemetaan kasus potensial KLB. Yang ketiga ialah membuat interpretasi terhadap kasus untuk dilakukannya diseminasi informasi kepada pihak terkait maupun masyarakat umum. Yang keempat, dapat dilakukannya mitigasi bencana, serta yang kelima ialah dapat menurunkan resiko KLB pada wilayah kerja puskesmas. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.